Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi anti protozoa ya. Langsung aja. Nah, jadi protozoa itu merupakan organisme uniselular di mana memang di dalam satu tubuhnya ini memang hanya ada satu sel ya, berbeda dengan manusia nih yang punya banyak sel di dalam tubuhnya. Dan protozoa ini juga merupakan organisme eukariotik ya. Dan berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibagi ke beberapa kelas. Yang pertama adalah Sarcodina, di mana Sarcodina ini alat geraknya adalah kaki semu atau pseudopodia. Ya di sini contohnya adalah N-amoeba histolytica ya, kita bisa lihat di sini tidak terlihat seperti ada kaki ya, tapi Sarcodina ini punya kaki semu seperti itu, punya pseudopodia. Dan Sarcodina ini merupakan protozoa yang terbesar di antara kelas protozoa yang lainnya. Selanjutnya kita punya Ciliata. Nah, di sini Ciliata alat geraknya adalah bulu getar atau cilia ya. Di sini contohnya ada Balantidium coli ya. Di sini di sekitar tubuhnya ya bisa dilihat ada bulu-bulu getar yang akan membantu protozoa ini untuk bergerak. Selanjutnya, kita punya flagellata ya, di mana flagellata ini alat geraknya adalah bulu cambuk atau flagel ya. Contohnya di sini ada Trichomonas vaginalis ya. Di sini kita bisa lihat terdapat flagel-flagel yang akan membantu pergerakannya. Dan selanjutnya nih kita punya sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Di sini contohnya adalah Plasmodium, di mana Plasmodium ini adalah protozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada pasien ya. Selain itu juga ada ada Toxoplasma ya yang nanti akan kita lihat di pembahasan selanjutnya. Oke, nah prinsip pengobatannya bagaimana nih untuk mengobati protozoa? Yang pasti kita harus memperhatikan yang pertama adalah stadium biologinya, karena selayaknya helmin yang kemarin kita pelajarin ya, cacing itu punya berbagai stadium biologi dalam tubuhnya, nggak hanya cacing saja, tapi punya bentuk telur. Nah, sama nih di protozoa juga stadium biologinya ada bermacam-macam ya. Terus selanjutnya kita juga harus memperhatikan lokasi protozoa di dalam tubuh, karena kan infeksinya juga bergantung ya nanti bagaimana pengobatannya. Selanjutnya, cara penularannya juga kita perlu tahu untuk memberantas nih faktor-faktor yang kemungkinan bisa membantu infeksi ini menyebar seperti itu ya. Contohnya nih, misalnya kalau protozoa ini punya stadium kista, tropozoit, terus lokasinya bisa di saluran cerna, bisa di jaringan, menginfeksi ya, bahkan bisa ke otak ya. Dan juga di sini penularannya ya. Jadi misalnya contohnya nih, untuk malaria penularannya melibatkan faktor nyamuk ya, dan Trichomonas ini penularannya melalui hubungan seksual. Jadi nanti perlu diperhatikan karena kalau misalnya untuk malaria ini faktor nyamuk berarti nyamuknya harus diberantas ya untuk bisa memutus rantai penularannya. Dan misalnya kalau Trichomonas berarti pasangan hubungannya juga harus diobatin seperti itu ya. Nah, ini nih contohnya ya bagaimana sih kita menerapkan prinsip pengobatan ya ketika mengobati protozoa ini. Di sini kita bisa lihat siklus hidupnya. Di sini contohnya adalah N-amoeba histolytica. Kita dapat melihat siklus hidupnya terdapat dua stadium ya, di mana di sini ada kista ya, ada bentuk kistanya dan ada bentuk tropozoitnya ya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama stadium biologinya kita bisa lihat ada kista dan tropozoit. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat lokasinya. Jadi di sini manusia ini terinfeksi oleh N-amoeba histolytica ketika mengonsumsi makanan, minuman atau menggunakan air yang sudah terkontaminasi oleh kista N-amoeba histolytica. Lalu kistanya termakan, selanjutnya nanti mengalami enkistasi dan membelah menjadi tropozoit. Nah, tropozoit ini selanjutnya membelah lagi menjadi kista dan tropozoitnya. Nah, untuk bentuk tropozoitnya ini dia bisa migrasi ke luar intestinal. Jadi kan sebenarnya tempat hidup utamanya di intestinal ya, atau di saluran cerna. Tapi bentuk tropozoitnya ini bisa menuju ke hati, bisa bermigrasi ke paru-paru dan bahkan ke otak ya. Jadi di sini lokasinya kita bisa lihat tropozoitnya itu bisa di saluran cerna dan bisa di jaringan. Selanjutnya kalau kistanya ya memang hanya di saluran cerna saja. Selanjutnya nanti kistanya akan terbuang melalui feses, dan feses ini nanti yang sudah mengandung kista ini yang akan mengkontaminasi air dan siklusnya akan berulang seperti itu. Nah, jadi obatnya pun pasti berbeda ya. Jadi kalau misalnya hanya di saluran cerna saja infeksinya berarti kita membutuhkan agen luminal saja yang memang kerjanya lokal di saluran cerna. Tapi kalau misalnya nih Enamoeba histolyticanya udah menginvasi jaringan ya, berarti harus dikombinasi dengan agen ekstraintestinal karena tadi tropozoitnya sudah bermigrasi ke ekstraintestinal atau di luar intestinal atau ususnya. Selanjutnya untuk cara penularannya ini tadi ya kita bisa lihat ini fekal oral berarti harus sangat menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi mengonsumsi makanan yang dimasak dengan baik seperti itu agar kista yang terdapat di dalam makanan yang terkontaminasi itu bisa mati seperti itu ya. Nah, jadi antiprotozoa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada beberapa. Yang pertama kita akan bahas mengenai amebiasis, lalu balantidiasis, trichomoniasis, giardiasis, toxoplasmosis, dan terakhir adalah trypanosomiasis ya. Langsung saja yang pertama kita bahas amebiasis yang tadi ya, N-amoeba histolytica. Jadi N-amoeba histolytica ini merupakan sarkodina ya,
ya, yang tadi protozoa terbesar, di mana nanti dia akan menyebabkan penyakit disentri ya, atau diare berlendir berdarah pada pasien ya. Di mana ternyata kita tadi mengulang ya, kita udah belajar stadium biologinya ada dua, ada tropozoit dan kista, di mana tropozoitnya ini merupakan bentuk stadium aktif nutritifnya ya, berarti yang aktif gitu, dan kista ini dibentuk untuk proteksi dirinya atau pertahanan dirinya. Selanjutnya infeksinya tadi ya, bisa di intestinal, lokal di saluran cerna ya, dan ini merupakan tempat hidup utamanya. Gejalanya ya udah gejala intestinal ya, gejala saluran cerna seperti nyeri perut, diare berlendir berdarah, dan bisa juga sih sebenarnya pasien-pasien ini asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala. Selanjutnya untuk tropositnya ini bisa bermigrasi ke ekstraintestinal ya, menyebabkan abses pada paru, abses pada hati, dan abses pada otak, seperti itu. Ya, untuk pengobatannya seperti apa nih? Ya, jadi yang pertama kita lihat kalau misalnya dia menginfeksinya lokal di intestinal, berarti kita nanti butuhnya agen luminal. Agen luminalnya ada di loksanid furoat, iodopinol, dan paramomisin. Sedangkan kalau ekstraintestinal, berarti nih kita harus membutuhkan agen yang bisa mengobati di luar intestinalnya. Karena sebenarnya untuk obat-obatan luminal ini tidak diserap ya, jadi memang mengobatinya khusus di saluran cerna. Nah, kalau misalnya udah menginfeksi ekstraintestinal nih, harus dikombinasi dengan obat-obat yang diserap ya, dengan penyerapan yang baik. Di sini untuk amebiasis digunakan kombinasi ya, agen luminal tetap harus diberikan karena tempat hidup utamanya tadi di intestinal ya, berarti tetap harus diberikan agen luminal, ditambahkan dikombinasi dengan metronidazole, ini lini pertamanya. Kalau misalnya tidak mempan gitu ya, bisa dikombinasikan kembali dengan kloroquine, tapi harus tetap memperhatikan resistensinya. Nah, sebenarnya nih untuk antibiotik tetrasiklin erythromycin ini sebenarnya juga bisa digunakan nih untuk infeksi yang intestinal ya, yang lokal di intestinalnya seperti itu ya. Jadi antibiotik-antibiotik ini bisa digunakan, tapi memang utamanya lebih menggunakan untuk yang 3 pilihan ini. Nah, selanjutnya nih untuk ekstraintestinal sebenarnya kalau tidak mempan nih dengan kombinasi metronidazole dan kloroquine, bisa juga menggunakan dihidroemetin atau emetin. Nah, tapi ini sebaiknya sangat dihindari ya. Jadi benar-benar kasus yang sangat amat berat karena untuk kedua obat ini toksisitasnya luar biasa ya, yaitu bisa menyebabkan kardiotoksik ya. Jadi toksik terhadap jantung ya. Jadi ini memang harus dihindari untuk kasus yang sangat amat berat yang memang resistensi terhadap metronidazole. Nah, selanjutnya nih untuk metronidazole sendiri itu sebenarnya efektif nih membunuh tropozoit ya, dan metronidazole ini banyak sekali digunakan untuk pengobatan anti protozoa ya. Dan di sini metronidazole sendiri ini mekanisme kerjanya belum diketahui secara pasti ya, tapi diduga sebenarnya metronidazole ini bisa menghambat sintesis dari DNA. Nah, uniknya nih metronidazole ini selain digunakan untuk anti protozoa, bisa juga digunakan sebagai antibiotik karena juga memiliki peran terhadap bakteri-bakteri gitu ya. Jadi dia bisa efektif membunuh bakteri. Selanjutnya untuk metronidazole ini diabsorpsi dengan baik di saluran cerna sehingga menimbulkan efek-efek gastrointestinal, efek-efek saluran cerna, sehingga bisa dikonsumsi bersama makanan untuk meminimalisir nih efek dari metronidazole ini. Nah, selanjutnya selain efek samping gastrointestinal, metronidazole ini merupakan salah satu obat yang bisa mengakibatkan disulfiram-like reaction. Nah, apa sih disulfiram-like reaction itu? Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Ketika seseorang mengonsumsi alkohol ya dari luar, entah itu dalam bentuk minuman keras atau menggunakan obat-obatan yang mengandung tinggi alkohol, alkohol tersebut akan dimetabolisme ya oleh tubuh oleh dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehid ya, di mana bentuk asetaldehid ini toksik ya, jadi yang menyebabkan gejala hangover nih pada pasien-pasien yang mengonsumsi alkohol gitu ya, jadi seperti nyeri perut, pusing, mual, muntah seperti itu ya, jadi ini gejala-gejala hangover diakibatkan karena peran dari asetaldehid. Oleh karena itu selanjutnya asetaldehid ini akan dimetabolisme oleh asal aldehid dehidrogenase ya menjadi bentuk asam asetat yang lebih aman yang nanti akan diekspresikan seperti itu. Nah, terdapat disulfiram nih yang bisa menghambat enzim aldehid dehidrogenase sehingga tidak terjadi nih perubahan asetaldehid menjadi asam asetat. Akibatnya apa? Asetaldehidnya akan menjadi tinggi sehingga bisa toksik terhadap tubuh. Nah, ada nih obat-obatan yang bekerja seperti disulfiram, makanya disebut disulfiram like reaction ya. Jadi salah satunya adalah metronidazole ya. Akibatnya nanti terjadi toksisitas dari asetaldehid. Jadi disulfiram like reaction itu penggunaan ya, reaksi penggunaan obat bersama dengan alkohol atau obat lain yang mengandung alkohol. Jadi ketika menggunakan obat-obatan yang bekerja seperti disulfiram itu nanti bisa membahayakan pasiennya karena akan toksik terhadap asetaldehid ini ya, menimbulkan beberapa gejala seperti pasiennya bisa mual, muntah, nyeri perut, ya, takikardia, bahkan sinkop. Nah, selanjutnya kalau parahnya nih pasien bisa terjadi depresi pernafasan ya. Jadi bisa kejang bahkan bisa meninggal pasiennya seperti itu ya, berbahaya sekali untuk disulfiram like reaction. Jadi harus hati-hati nih menggunakan obat-obatan yang memiliki efek samping disulfiram like reaction. Salah satunya adalah metronidazole.
Selanjutnya nih, setelah itu kita akan bahas mengenai balantidiasis ya. Jadi balantidiasis ini disebabkan oleh Balantidium coli, di mana Balantidium ini merupakan siliata ya. Jadi di sini menyebabkan diare Balantidium, di mana diarenya ini lebih ringan dibandingkan disentri ya. Jadi disentri yang tadi amebiasis itu lebih ringan nih Balantidium seperti itu. Nah, di sini Balantidium coli ini merupakan satu-satunya nih siliata yang patogen ya, dan host pest utamanya sebenarnya adalah babi ya. Jadi ini seperti infeksi ya dari hewan yang bisa ke manusia seperti itu ya. Jadi di sini sama dengan mirip ya dengan Enamoeba histolytica. Jadi ketika pasien mengonsumsi nih makanan minuman yang terkontaminasi nih dengan kista Balantidium coli nanti bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi di intestinal. Nah, tapi bedanya kalau tadi Enamoeba histolytica bisa ke jaringan-jaringan, kalau Balantidium coli ini bisanya hanya lokal di saluran cerna. Jadi infeksinya di sini intestinal saja dan dia bisa menginvasi usus ya sehingga bisa menyebabkan ulcer hingga perforasi. Nah, ini yang berbahayanya ya. Jadi nanti ususnya bisa bolong-bolong seperti itu. Nah, untuk pengobatannya sendiri mirip dengan amebiasis ya. Nah, tapi sebenarnya balantidiasis ini lebih sensitif ya terhadap tetrasiklin ya. Tadi kan tetrasiklin erythromycin bisa digunakan untuk amebiasis ya, tapi lebih dipilih untuk yang agen luminalnya. Nah, tapi kalau balantidiasis itu lebih sensitif nih terhadap tetrasiklin. Jadi pemberian tetrasiklin bisa mengatasi diare balantidium ini. Ya, selain itu juga bisa menggunakan metronidazole lagi ya untuk mengatasi balantidiasis ini. Oke, selanjutnya adalah trichomoniasis ya. Jadi ini kita bisa lihat ya trichomoniasis ini bentuknya seperti ini dan bisa dilihat alat geraknya merupakan flagel atau bulu cambuk. Di sini kita bisa lihat dari siklus hidupnya kalau trichomoniasis ini ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, jadi ketika misalnya seorang wanita ini terinfeksi trichomonas nanti bisa menularkan ke prianya ya, dan nanti untuk prianya ini sebenarnya bisa asimptomatik. Jadi tidak bergejala seperti itu. Nah, tapi walaupun pria tidak bergejala, trichomonas ini pada pria juga bisa menimbulkan penyakit nanti kita lihat. Selanjutnya nih kalau misalnya pria ini berhubungan lagi dengan wanita yang lain, dia bisa menularkan ya, karena tadi dia sudah membawa trichomonas ini bisa menularkan ke wanita yang lain seperti itu. Karena untuk penularan trichomonas ini adalah melalui hubungan seksual seperti itu ya. Nah, untuk trichomoniasis ini penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis ya, dan di sini merupakan flagellata ya. Dan trichomoniasis ini nanti salah satu gejalanya adalah leukorea atau keputihan ya. Untuk stadium biologinya tadi bisa dilihat kalau selama hidupnya dia hanya bentuknya tropozoid saja ya, tidak seperti Enamoeba histolytica ada bentuk kista, ada bentuk tropozoid. Kalau trichomonas ini hanya bentuk tropozoidnya saja. Dan infeksi utamanya itu di wanita di sekitar vagina menyebabkan vaginitis ya, peradangan pada vagina yang ditandai dengan leukorea. Untuk pria itu bisa terkena ya, walaupun sebenarnya pria asimptomatik gitu ya, tapi sebenarnya kalau misalnya udah parah banget, pria itu juga bisa terkena infeksi saluran kemihnya ya, jadi uretritis. Di sini penularannya melalui hubungan seksual dan infeksinya memang di daerah genital saja, ya urogenital di saluran kemih dan genitalnya. Bisa asimptomatik, tapi kalau misalnya menimbulkan gejala ya bisa terasa gatal, terus menghasilkan sekret yang kental berwarna kuning kehijauan dengan berbau ya. Dan selain itu juga wanita itu bisa mengalami gangguan urinasi bahkan nyeri pada saat berhubungan. Nah, ini kan gatal ya. Kalau misalnya semakin digaruk, itu kan ada luka nanti akan memanggil sel-sel imun di mana Trichomonas vaginalis ini justru lebih menyukai hal ini. Jadi kalau misalnya semakin digaruk itu bisa semakin meningkatkan risiko infeksinya gitu ya. Jadi makanya untuk pasien trichomoniasis ini sangat disarankan untuk tidak menggaruk walaupun memang gatal ya. Dan mungkin bisa diberikan untuk anti gatal kalau misalnya memang gatalnya sangat mengganggu. Selanjutnya nih bedanya dengan kandidiasis apa? Karena kan sama-sama menyebabkan keputihan gitu ya. Nah, kalau untuk kandidiasis ini sekretnya biasanya cheesy like ya, jadi warnanya putih gitu dan tidak berbau. Sedangkan kalau yang trichomoniasis ini berbau seperti itu. Untuk pengobatannya sendiri, trichomoniasis ini bisa diobati dengan metronidazole. Tapi ingat, karena penularannya melalui hubungan seksual, pasangannya juga harus diobatin seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar mengenai giardiasis, di mana giardiasis ini dikenal juga dengan sebutan traveler's diare ya. Jadi diare perjalanan ya pada orang-orang yang traveling seperti itu ya. Di sini penyebabnya adalah Giardia lamblia di mana ini mirip ya dengan Trichomonas ya. Jadi alat geraknya adalah bulu cambuk yang berarti dia merupakan flagellata. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi sama untuk mengonsumsi makanan minuman yang terkontaminasi oleh kista ya dari Giardia lamblia ini nanti bisa masuk ke dalam saluran cerna pasien dan menginfeksi lokal di saluran cerna. Nah, tapi bedanya nih, kalau untuk giardiasis ini, dia bisa menginfeksi juga di empedu. Jadi Giardia lamblia ini juga bisa menginfeksi empedu sehingga nanti bisa menurunkan kemampuan penyerapan usus ya. Jadi pasiennya akan mengalami diare ya, karena tadi dia mengganggu empedu, di mana kita tahu kalau misalnya peran empedu itu menghasilkan garam-garam empedu nih yang berperan dalam pengemulsian lemak ya. Jadi nanti fesesnya adalah
berminyak gitu ya, berbeda dengan amebiasis yang fesesnya berlendir berdarah. Kalau misalnya pada giardiasis ini fesesnya berminyak seperti itu, karena tadi dia mengganggu penyerapan lemak ya, jadi nanti fesesnya menjadi berminyak dan pasiennya akan kembung sehingga nanti cenderung untuk flatulen yang bau sekali seperti itu ya. Sehingga tadi nih kalau misalnya giardiasis ini karena menurunkan kemampuan penyerapan usus, dia menyebabkan malnutrisi pada pasiennya dan menyebabkan aklorhidria. Untuk pengobatannya juga bisa ditangani menggunakan metronidazole. Selanjutnya nih kita pelajarin mengenai trypanosomiasis ya, di mana trypanosomiasis ini disebabkan oleh trypanosoma. Kita bisa lihat gambarnya di sini juga ada bulu cambuknya, berarti di sini alat geraknya adalah flagellata. Dan disebut juga trypanosomiasis ini adalah flagellata darah dan jaringan. Ya. Trypanosoma ini ada dua, ada yang Afrika, ada yang Amerika, di mana yang Afrika ini disebabkan oleh Trypanosoma brucei, kalau yang Amerika adalah Trypanosoma cruzi. Ya, untuk Afrika ini ada dua, yang pertama adalah Afrika Timur, Trypanosoma brucei rhodesiensis, dan ada yang barat, Trypanosoma brucei gambiensis, seperti itu. Ya, nanti kita bisa lihat bedanya. Yang pertama, Trypanosoma Afrika. Trypanosoma Afrika ini disebabkan oleh Trypanosoma brucei, di mana vektornya adalah lalat tsetse ya. Jadi lalat tsetse ini bisa menggigit manusia ya, tidak seperti lalat-lalat yang ada di Indonesia ya. Jadi lalat ini bisa menggigit manusia ya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam liur lalat ini sudah mengandung trypanosoma ini, nanti menginfeksi manusia, menggigit manusia, sehingga nanti masuk nih ke dalam tubuh manusianya untuk trypanosomanya. Sehingga nanti bisa menyebabkan dua tahap infeksi. Tahap pertama, nanti masih di darah ya, menyebabkan gejala-gejala seperti demam, limfadenopati, dan splenomegali. Selanjutnya, kalau misalnya udah masuk ke tahap 2, itu bisa melibatkan sistem saraf pusat, ya bisa masuk ke otak, menyebabkan gangguan tidur hingga pasiennya koma. Sehingga untuk penyakit yang disebabkan oleh trypanosoma brucei ini disebut juga dengan penyakit tidur atau sleeping sickness ya. Jadi pasiennya itu koma seperti itu ya. Dan tadi kan saya sebutkan di awal kalau trypanosoma Afrika ini ada dua. Yang pertama trypanosoma yang timur ya, yaitu Afrika Timur, maaf, yaitu trypanosoma brucei rhodesiensis ya, dan trypanosoma gambiensis yang barat ya. Bedanya apa? Kalau yang timur ini perkembangan nih ke tahap 2-nya ini lebih cepat dan dapat menyebabkan gagal jantung. Dia itu lebih berbahaya seperti itu ya dibandingkan trypanosoma yang barat. Kalau yang barat itu lebih lambat, bisa memakan waktu bulan hingga tahun untuk masuk ke tahap kedua. Pengobatannya pun pasti berbeda ya. Di sini karena masalah resistensi berbeda untuk pengobatan yang Afrika Timur dengan Afrika Barat. Yang tahap pertama di sini bisa menggunakan suramin. Nah, tapi karena suramin ini tidak bisa menembus otak, makanya tidak bisa digunakan ketika infeksinya sudah masuk ke tahap 2 ya. Jadi tahap 2 bisa menggunakan melarsoprol. Selanjutnya kalau yang trypanosoma barat bisanya menggunakan pentamidin. Jika diberikan suramin nih ke yang barat tidak akan terlalu berefek ya, karena ini mengalami resistensi seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang barat ini tahap 2-nya menggunakan eflornithine ya. Kita bahas nih ya. Tadi kan kita menggunakan ada untuk tahap 2-nya ada melarsoprol sama eflornithine, di mana keduanya ini bisa sama-sama menembus otak. Nah, kita lihat di sini untuk melarsoprol ini sangat toksik. Jadi hanya digunakan ketika tahap 2 ya. Walaupun sebenarnya melarsoprol ini juga bisa digunakan untuk tahap 1 karena toksisitasnya ini dia hanya digunakan ketika memang infeksinya sudah masuk ke tahap kedua ya. Efek sampingnya yang sangat toksik ini adalah ensefalopati yang bisa muncul di minggu pertama penggunaannya ya, ditandai dengan gejala pembengkakan pada otak, terus kejang dan pasiennya bisa koma seperti itu ya. Makanya penggunaan melarsoprol ini sangat amat dibatasi ya. Selanjutnya oleh dokter biasanya diberikan kombinasi bersamaan dengan kortikosteroid untuk menurunkan kejadian dari ensefalopati ini. Nah, untuk eflornithine ini sebenarnya dikatakan efek sampingnya itu lebih baik ya dibandingkan melarsoprol ya. Dia lebih ringan seperti itu, tapi tetap aja efek sampingnya ini juga berat ya untuk pasiennya, bisa bersifat reversible. Artinya apa? Ketika eflornithine dihentikan nih, profil darah pasiennya bisa kembali lagi seperti itu ya. Jadi di sini efek sampingnya bisa anemia, leukopenia, trombositopenia, dan pasiennya juga bisa kejang ya. Dan eflornithine ini dapat dikombinasi dengan nifurtimox. Ketika pasiennya diberikan eflornithine lalu dikombinasi dengan nifurtimox itu bisa menurunkan efek samping dari eflornithine karena durasi penggunaannya pun bisa lebih singkat seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang trypanosoma yang Amerika nih, yang cruzi ya. Jadi di sini vektornya berbeda. Kalau tadi lalat tsetse, di sini vektornya adalah serangga atau triatoma ya, yang seperti ini gambarnya. Nah, nanti ini akan menyebabkan penyakit Chagas ya. Jadi ketika si serangga ini menggigit nanti akan menyebabkan bengkak ya pada bagian tubuh yang digigit oleh serangga ini.
Gondi ya. Di sini pasiennya bisa mengalami nyeri otot, bengkak pada area mata, ruam dan gagal jantung nih ya. Jadi tetap berbahaya juga ya penyakit CHD ini karena dapat menyebabkan gagal jantung. Untuk pengobatannya sendiri bisa menggunakan Nifurtimox ya tadi dan Benzimidazole ya. Jadi untuk yang Nifurtimox ini efek sampingnya bisa insomnia, neuropati dan kejang ya. Lalu ditemukanlah Benzimidazole ya yang efek sampingnya itu lebih baik dibandingkan Nifurtimox seperti itu. Jadi bisa digunakan keduanya tapi lebih dipilih menggunakan Benzimidazole. Tapi bagaimanapun Nifurtimox itu yang lebih duluan ditemukan. Yang selanjutnya kita pelajari mengenai toksoplasma ya. Jadi toksoplasmosis yang disebabkan oleh toksoplasma gondii ya. Di mana toksoplasma ini merupakan sporozoa tidak memiliki alat gerak ya seperti pada gambar ini. Nah, toksoplasma ini penyakit yang dikenal dengan kucing ya, jadi sangat erat kaitannya dengan kucing karena memang tempat hidup utamanya sebenarnya adalah kucing ya, di mana untuk kucing ini nanti melalui fesesnya dia bisa mengeluarkan ookis dari toksoplasma ini, di mana nanti fesesnya akan mengkontaminasi mungkin makanan ya, makanan minuman yang akan dikonsumsi oleh hewan seperti tikus, burung gitu ya, nanti akan berkembang di jaringannya sehingga nanti kedua hewan ini bisa dimakan lagi oleh kucingnya dan siklusnya akan berputar. Selain itu, ookisnya ini juga bisa mencemari makanan minuman yang dimakan oleh babi, oleh domba ya sehingga nanti bisa berkembang di tubuh mereka ya di jaringan-jaringan mereka lalu ini dikonsumsi oleh manusia sehingga bisa menginfeksi manusia. Selanjutnya infeksi yang lainnya bisa juga dengan rute fekal oral. Ya, jadi dari ookisnya ini bisa mengontaminasi langsung makanan minuman dari yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, jadi nanti langsung bisa menginfeksi manusia. Dan di sini bisa dilihat dari seorang wanita ini ketika terinfeksi bisa menularkan ke bayinya. Ya, jadi infeksi kongenital. Selain itu, untuk pasien-pasien yang memang di darahnya sudah mengandung toksoplasma bisa juga menularkan melalui donor darah seperti itu. Ya, jadi ini untuk penyebaran dari toksoplasma itu sendiri. Jadi infeksinya itu yang pertama enterik di tubuh kucingnya dan eksoenterik ya. Jadi untuk di tubuh kucingnya nanti akan mengeluarkan ookis melalui fesesnya. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu adalah fesesnya yang mengandung ookis ya. Nah, selanjutnya untuk eksoenterik itu bisa di tubuh manusia, bisa di tubuh dombanya, sapinya, babinya atau tikusnya seperti itu ya. Nanti ini mereka bisa menginfeksi karena tadi ya memakan makanan yang terkontaminasi ookis yang dikeluarkan oleh kucingnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk di manusia ini kan tadi masuk ke saluran cerna ya dan dia bisa menginvasi neural dan muskular ya, jadi ke saraf dan otot ya sehingga nanti bisa menginfeksi otot mata hingga ke otak ya. Tapi 16-80% pasien yang terinfeksi toksoplasma ini asimptomatik ya, jadi tidak bergejala. Walaupun bergejala, biasanya gejalanya seperti flu ya, jadi flu-like illness. Nah, tapi jadi sebenarnya cenderung tidak membutuhkan pengobatan. Nah, tapi berbahayanya adalah ketika ini menginfeksi wanita ya. Jadi kalau misalnya menginfeksi wanita bisa menyebabkan infeksi kongenital yang tadi ya, jadi bisa menurunkan ke anaknya dan juga fatal untuk pasien imunokompromis atau sistem imunnya rendah ya, seperti orang-orang yang menderita penyakit HIV ya yang terinfeksi HIV. Untuk infeksi kongenital nanti bisa mengakibatkan anaknya ya ketika dewasa anaknya bisa terkena penyakit chorioretinitis ya. Jadi karena tadi untuk toksoplasma ini bisa ke mata jadi bisa menyebabkan chorioretinitis ya peradangan pada matanya seperti itu. Dan selanjutnya untuk pasien imunokompromis yang ditakutkan adalah bisa berkembangnya toksoplasma encephalitis ya. Jadi bisa ke otak seperti itu. Lalu pengobatannya seperti apa? Pengobatan umum dari toksoplasmosis ini pasti menggunakan pirimetamin, di mana pirimetamin ini merupakan antagonis asam folat. Nah, ini menjadi masalah ketika yang menyerangnya adalah ibu hamil, karena kan asam folat sangat amat dibutuhkan untuk ibu hamil. Nah, untuk selain itu, antagonis asam folat ini kan juga bisa menekan sumsum tulang ya, sehingga nanti harus dikombinasi dengan asam folinat ya, yaitu leukovorin ya. Jadi menggunakan kombinasi dengan asam folat atau asam folinat. Nah, untuk pengobatan toksoplasmosis ini tidak tunggal ya, tidak pirimetamin tunggal tapi dikombinasi. Nah, pertama kombinasinya bisa menggunakan sulfadiazin ya yang digunakan 2-4 minggu. Tapi kalau untuk pasien imunokompromis bisa 4-6 minggu. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya ada alergi nih, alergi sulfa ya. Jadi pasiennya bisa menggunakan kombinasi pirimetamin ditambahkan asam folinat ditambahkan dengan clindamycin. Kalau untuk asam folinat ini wajib ya karena untuk meminimalisir efek samping dari pirimetamin ini ya. Lalu bagaimana nih kalau ibu hamil? Nah, kalau ibu hamil kalau misalnya terdeteksi memang di usia kehamilan kurang dari 18 minggu bisa menggunakan spiramycin karena kan memang untuk minggu-minggu awal ini trimester awal itu sangat penting ya untuk asam folat ini untuk perkembangan janin. Tapi kalau misalnya terdeteksinya di atas 18 minggu itu bisa menggunakan kombinasi umum ya karena sudah aman ya. Jadi di atasnya 18 minggu terdeteksinya atau terdeteksi sudah terinfeksi nih janinnya. Nah, tahu dari mana nanti
diperiksa ya cairan amniotiknya. Jadi diperiksa apakah janinnya sudah terinfeksi atau tidak. Kalau misalnya sudah terinfeksi, makanya diberikan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinat atau pirimetamin, clindamycin, asam folinat seperti itu. Tapi kalau misalnya usia kehamilannya masih di bawah 18 minggu itu menggunakan tunggal spiramisin sampai ibunya melahirkan. Karena spiramisin ini juga untuk mencegah penularan dari ibu ke bayinya seperti itu. Oleh karena itu ya nanti kalau misalnya sudah nular nih infeksi kongenital ya, kalau misalnya terlambat didiagnosis menular sehingga nanti bisa menyebabkan chorioretinitis pada anaknya, bukan pada bayi baru lahir tapi nanti anaknya ketika tumbuh dewasa ya, lalu ketika capek sistem imunnya lagi rendah nanti bisa muncul chorioretinitis ya. Jadi di sini gejalanya penglihatannya bisa buram, terus melihat bintik terbang, terus nyeri pada mata, matanya berwarna merah dan fotofobia atau sensitif terhadap cahaya. Makanya tidak bisa keluar rumah gitu ya karena sensitif terhadap cahaya ketika kambuh untuk chorioretinitis ini. Oleh karena itu penting sekali untuk ibu hamil melakukan screening torch ya. Jadi untuk torch ini bukan untuk ibu hamil sebenarnya ya, tapi untuk wanita-wanita yang akan menikah seperti itu ya. Jadi torch ini apa saja? Ini untuk infeksi-infeksi yang memang bisa mengganggu ketika wanita ini nanti akan hamil seperti itu ya. Jadi seperti toksoplasma, terus rubella, terus cytomegalovirus dan herpes simplex virus. Jadi ini penting untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi bisa dilakukan pencegahan dini nih agar nanti anak yang lahir bisa sehat seperti itu ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.